Di Indonesia, isu kesehatan mental masih sering dianggap sepele. Banyak orang yang sebenarnya itu butuh bantuan, namun bingung harus kemana. Takut stigma sosial, kemudian juga terkendala atas biaya serta akses. Nah, data menunjukkan kasus depresi, burnout, dan juga kecemasan terus meningkat, terutama di kalangan mahasiswa serta pekerja muda, yaitu di usia 18-25 tahun. Pertama, kurangnya edukasi. Banyak anak muda yang tidak mampu mengenali tanda awal stres, burnout, atau depresi. Masalah mental sering dianggap sebagai capek biasa atau kurang bersyukur, sehingga mereka terlambat untuk ditangani. Dan yang kedua adalah stigma dan diskriminasi sosial. Membicarakan kesehatan mental masih dianggap tabu. Tak sedikit yang takut diacap lemah dan juga drama atau bahkan tidak normal, sehingga mereka cenderung memilih untuk diam dan juga memendam masalahnya sendiri tanpa tahu sampai kapan. Dan yang ketiga adalah akses layanan yang terbatas. Layanan profesional masih mahal, jaraknya jauh, dan juga prosedurnya rumit. Dan bagi mahasiswa dan juga young adults, ini menjadi penghalang besar untuk mencari bantuan. Dan sehingga akar masalah ini apabila tidak ditangani, dampaknya itu benar-benar sangat luas dan sangat nyata. Produktivitas dan motivasinya menurun, baik dalam studi maupun dunia kerja. Putus sekolah dan prestasi yang rendah untuk akademik, terutama di kalangan mahasiswa. Dan secara global bahkan, gangguan kesehatan mental menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 1 triliun US dollar per tahun akibat hilangnya produktivitas. Ini benar-benar cukup serius apabila tidak ditangani. WeCare siap hadir untuk memberikan solusi bagi masalah yang sebelumnya kami bahas ini. Nah, melalui WeCare, pengguna dapat mendapatkan edukasi dan awareness mental health yang mudah dipahami, konsultasi dengan psikolog profesional, akses layanan yang terjangkau dan juga fleksibel, dan komunitas yang membangun. Lantas, apa yang membedakan WeCare dengan yang lainnya? Apa yang membuat WeCare ini sangat unik? Yang pertama, seminar dan juga komunitas yang aktif. WeCare tidak hanya hadir saat seseorang sudah merasa terpuruk, tapi juga aktif dalam pencegahan melalui seminar, webinar, dan komunitas yang pendukung. Pengguna bisa belajar, berbagi, dan merasa tidak sendirian. Dan yang kedua adalah mental health chatbot. WeCare menyediakan chatbot kesehatan mental sebagai teman awal untuk bercerita, refleksi diri, dan panduan awal sebelum ke tenaga profesional. Cepat, responsif, dan bebas stigma. Dan yang ketiga, mood and goal tracker. Pengguna dapat memantau kondisi emosionalnya secara berkala serta menetapkan tujuan kecil yang realistis. Ini membantu membangun kesadaran diri dan progres jangka panjang. Dan yang keempat, mudah dan terjangkau. WeCare dirancang agar bisa diakses siapa saja, khususnya di usia 18-25 tahun, dengan harga yang ramah mahasiswa dan young adults. Dan yang kelima, privacy terjamin. Semua data pengguna dilindungi dengan standar keamanan yang tinggi. Tidak ada penilaian, tidak ada kebocoran, hanya ruang aman untuk pulih. Dan yang keenam, hybrid support. WeCare menggabungkan teknologi digital dengan dukungan yang ada manusia, sehingga pengguna mendapatkan pendampingan yang utuh dan juga berkelanjutan. Lantas, bagaimana membuat agar WeCare ini bisa dikenal oleh banyak orang? Yang pertama, website and mobile apps. Di sini, WeCare, yaitu platform hybrid support, kami akan menyediakan platform untuk mereka agar bisa berkomunikasi dan juga bisa booking dengan mudah dan fleksibel melalui website dan juga aplikasi. Selanjutnya yang kedua adalah social media marketing. Di sini pastinya sudah banyak sekali media sosial, ada Instagram, ada WhatsApp, Facebook, YouTube, X, dan masih banyak lagi. Nah, WeCare akan mempromosikan menggunakan ads atau iklan agar WeCare ini semakin dikenal. Dan yang ketiga adalah partnership. Kami, WeCare, akan menjalin hubungan dengan perusahaan, dengan kampus, universitas, kemudian juga dengan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan juga awareness agar semua orang di Indonesia bisa lebih aware dengan kondisi mental health ini. Dan yang terakhir adalah influencer dan juga expert collaboration, yaitu nantinya akan ada psikolog atau profesional yang memberikan segala hal yang perlu diketahui untuk orang-orang yang memiliki penyakit mental dan juga bahkan orang-orang yang baik-baik saja agar bisa mencegah penyakit mental ini. Kemudian juga influencer agar WeCare ini semakin dikenal. Next, kita akan mulai bahas di perduit-duitan. Nah, kita akan mulai bahas di bagian bisnis-bisnisnya ini. Pertama, kami menawarkan nilai yang lebih tinggi untuk premium. Kenapa kita bahas premium dulu? Nah, karena kita harus tahu untuk flow uangnya ini dapat dari mana. Ya memang kita akan dapat dari konseling atau dari sesi psikolog dan lain-lain, serta di seminar yang memang berbayar. Namun di sini kami juga ada fitur premium. Nah, apa sih yang membedakan premium dan juga freemium? Nah, untuk premium sendiri, di sini pengguna bisa mengakses mood tracker yang lebih eksklusif dan juga chatbot yang premium, yang faster dan smarter. Oke, dan kami juga memberikan prioritas utama untuk sesi konsultasi dan juga seminar. Dengan variasi pilihannya itu juga lebih banyak dan lebih lengkap bagi member premium. Nah, selanjutnya ini untuk keuangan-keuangannya, proyeksi keuangan dan profitabilitas. Ya,
profitabilitas, profit lah ya. Nah, dari sisi finansial, bisnis ini tuh memiliki potensi pertumbuhan yang sangat menjanjikan dengan dukungan awal untuk modalnya yaitu 818,9 juta. Dan kami menargetkan titik BEP atau break even point dapat segera tercapai. Dan di sini dari perhitungan kami akan BEP di tahun kedua yaitu 882.500 dan di bulan berikutnya yaitu 9 juta. Nah, di sini sudah kelihatan lah visionnya, sudah mulai oke, tahu nih arahnya kemana karena cukup besar ya, dari 800.000 ke 9 juta di waktu 1 bulan saja. Dan strategi kami difokuskan pada keberlanjutan jangka panjang, di mana kami memproyeksikan secara akumulasi, jadi terus menerus, dan profitnya selama 3 tahun adalah 1,97 miliar. Dan di sini tentunya kami juga sudah merencanakan banyak sekali untuk promosi-promosinya, sama seperti yang sebelumnya dikatakan, yang influencer melalui mobile dan juga website, kemudian juga social media marketing, dan juga partnership atau kerjasama, dan pastinya didukung oleh bantuan profesionalnya itu sendiri. Sudah, itu saja, sekian, bye-bye.